lagi bersama aku Aza dan aku Nabil di podcast Bahari Muda. Jaya di laut, Makmur di darat. Aduh, lama banget nih kita Kak Nabil gak ketemu. Aduh. Nah, jadi kita dari kemarin bosan sekali nih Kak Aza, tentang banyak juga saya baca di komen-komen itu kayak undang dong bintang tamu yang dari luar gitu. Nah, dari mana tuh? Ada nih Kak Aza, ada bintang tamu yang menarik jauh-jauh nih datangnya teman-teman Bahari Muda. Dari mana Kak Nabil? Nah, nanti ya kita spill. Teman-teman ini dari Universitas Mataram, program studi budidaya perairan, jurusan perikanan dan ilmu kelautan. Oh my god, jauh banget Kak Nabil, dari Lombok. Betul sekali. Kita datangkan dari Lombok jauh-jauh ke sini Kak Aza. Aduh. Jadi Kak Nabil, topik kita untuk kali ini apa tuh Kak Nabil? Topik kita kali ini apa ya? Nanti ya kita spill, kita undang dulu nih teman-teman dari Universitas Mataram. Nah, Oke. teman-teman pasti penasaran kan? Mari kita undang dari program studi budidaya perairan Universitas Mataram. Ini dia. Halo, selamat datang, kakak-kakak. Terima kasih sudah datang. Halo semuanya. Hai. Gimana tadi? Pusing nggak? Lumayan. Panas, jauh banget ya. Iya, panas ternyata dompu nih. Bagaimana perjalanannya dari Dari Lombok. Lombok ke sini? Ya cukup seru sekali. Alhamdulillah teman-teman. Ya. Nah, jadi ini teman-teman mahasiswa dari program studi budidaya perairan Universitas Mataram. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Oke Kak Nabil, tadi kan Kak Nabil nggak mau langsung spill kan topik apa yang dibahas. Jadi Kak Nabil, topik yang hari ini tuh apa ya Kak Nabil? Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas-bahas dan berbincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa Universitas Mataram tentang Apa tuh Kak Nabil? ya kan? Bon, nanti kamu Kamu punya saya, saya punya kamu. Oke, langsung. Gak usah, ayo langsung. Satuin ya. Kita akan tanya-tanya nih kepada teman-teman mahasiswa dari Prodi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Tentang apa tuh Kaza? Tentang apa sih? Nanti dulu gak sih? Kita belum kenalan. Oh iya, lupa. Kita kenalan dulu nih dari teman-teman mahasiswa. Pasti teman-teman Bahari Muda pada penasaran nih dengan kakak-kakak yang cantik di sana dan juga abang-abang ganteng. Namanya siapa kan bisa nanti ditulis di kolom komentar. Nah, kenalan dulu nih dari kakak yang jilbab hitam. Hai, teman Hari, nama saya Siva Rayatul. Halo Kak Siva. Hai. Langsung kakak yang di depan. Hai, aku Nadia. Halo Kak Nadia. Dia. Oke, ayo kakak yang di belakang. Halo, nama saya Zawa. Hai Kak Zawa. Kak Awa. Oh, Kak Dipanggil Kak Awa. Awa. Halo, nama saya Abdi Pratama Ramadan, boleh dipanggil Abdi. Halo Kak Abdi. Halo, saya Abi Maulana, bisa dipanggil Abi. Halo Kak Abdi. Nah, itu dia nama teman-teman dari mahasiswa Universitas Mataram. Nah, oke Kak Nabil. Sekarang langsung spill. Topik apa nih Kak Nabil? Saya yang spill atau langsung Kaza aja deh? Kaza aja Oke, deh yang jadi spill. topik yang kita bahas di sini hormon cinta pada ikan. Wow, menarik sekali ya teman-teman Bahari Muda. Ternyata ikan juga cinta-cinta ya, bukan manusia bukan juga. kamu aja. Oke, langsung saja masuk ke segmen pertama. Jadi langsung saja kita ke segmen pertama. Apa Kak Nabil? Segmen pertama itu kita akan tanya-tanya dulu tentang apa itu hormon gonadotropin. Nah, teman-teman dari mahasiswa budidaya perairan pasti tidak asing dengan kata-kata gonadotropin itu. Enggak dong. Bisa dijelaskan teman-teman dari
mahasiswa Universitas Mataram. Apa itu gonadotropin? Dalam tubuh ikan itu ada sistem hormon yang mengatur kapan mereka siap berkembang biak. Salah satu hormon yang pentingnya adalah gonadotropin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak ikan. Tugas utamanya adalah memberi perintah kepada organ reproduksi, yaitu gonatesis pada jantan dan ovarium untuk betina untuk memulai berkembang. Kalau diibaratkan, gonadotropin ini seperti sutradara yang mengatur jalannya proses reproduksi. Ada dua fungsi nih utama hormon ini. Satu, merangsang pembentukan sel telur dan sperma. Yang kedua itu memicu pelepasan telur atau sperma saat pemijahan. Menariknya, produksi hormon ini dipengaruhi oleh lingkungan juga, seperti suhu air, panjang pencahayaan, kualitas air, dan musim. Teman-teman, kita langsung saja ke segmen ketiga, yaitu ada ulang. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut aja ke segmen ketiga, yaitu perubahan warna pada ikan pada saat kawin, Kak Nabil. Wow. Kenapa tuh Sekali. gini? Kenapa tuh gini? Oh, Kak, ini kan Tanda kutip. aduh, nggak bisa dijawab nggak? Gak apa-apa pas kan tanda kutip langsung ketawa. Kawin. Aduh. Ini tuh biasa digunakan oleh Gen Z. Ulang. Itu lihat dulu, siapa tahu dia memorinya itu. Enggak ya. Ulang Nabil. Oke lah, kita langsung lanjut aja nggak sih Nabil? Langsung lanjut aja Kak Azza. Oke, jadi segmen ketiga ini ada perubahan warna dan tingkah laku ikan pada saat kawin. Pada saat kawin. Kawin, Kak Azza. iya Kak Nabil. Oke, langsung saja mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Mataram. Baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan warna dan perilaku saat kawin. Nah, itu bagian yang paling menarik. Saat memasuki masa reproduksi, banyak ikan mengalami perubahan warna tubuh dan perilaku. Tujuannya sederhana, menarik pasangan, menunjukkan dominasi, atau memberikan tanda bahwa mereka siap kawin. Contohnya pada ikan jantan, warna tubuh menjadi lebih cerah, sirip tambah lebih mengembang. Anjing bentar. Tiba-tiba banget semuanya. Tampak Cok. Langsung contohnya ini. Iya. Atau Iya. Langsung aja. 3, 2, 1. contohnya pada ikan jantan, warna tubuh menjadi lebih cerah, sirip tampak lebih mengembang, gerakannya rendah menjadi lebih aktif. Semua perubahan itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi, membuat sarang, menjaga telur, menarik untuk membuat sarang, menjaga telur, menarik untuk menarik pasangan, bahkan bertarung dengan jantan lainnya. Bisa dibilang dunia percintaan ikan ternyata cukup dramatis juga. Dramatis. Iya dramatis Cok. Ulang. Bilang ini. Bisa dibilang dunia percintaan ikan ternyata cukup dramatis juga. Oh, seperti itu Kak Nabil, kirain manusia doang yang dramatis. Ya ternyata ikan juga dramatis ya. Ya, Cara bisa juga dramatis. memikatnya juga Ya. menarik sekali. Ternyata juga agak gatal ya ikan cupang kayak, kok ikan cupang sih? Ikan jantan, kajak. Oh iya. Ikan jantan, Ikan kajak. jantan, bukan ikan cupang. Oke, maaf. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Abdi. Nah langsung saja nih teman-teman Bahari Muda, kita masuk ke segmen 4. Kita tanya contoh pada ikan cupang. Contoh pada ikan cupang, nila dan salmon. Contohnya apa nih Kak? Contohnya? Ini contoh pada ikan cupang.
Ini contoh percintaannya itu. Oh. Ulang 1, 2, 3. Nah, kita masuk ke segmen keempat. Bentar Cok, lagi ngomong barusan. Sorry. One, two, three, go. Nah, teman-teman Bahari Muda, langsung saja kita masuk ke segmen 4. Kita tanya-tanya. Aduh, Kak Nabil, segmen 4 itu yang terakhir nggak sih? Ya, bisa dibilang yang terakhir. Oh, Nah, oke. kita akan tanya-tanya ke teman-teman mahasiswa budidaya perairan tentang contoh ikan cupang, pada ikan nila dan ikan salmon. Bagaimana sih cara mereka dalam memikat lawan jenisnya seperti ikan jantan ke ikan betina atau ikan betina ke ikan jantan seperti itu. Dan mereka kalau siap kawin tuh bagaimana dari ketiga ikan tersebut? Bisa dijelaskan teman-teman? Oke, saya akan jelaskan. Jadi yang pertama itu ikan cupang kan. Jadi kalau ikan cupang tuh kalau lagi apa sih bercinta itu agresif, apalagi terutama jantannya. Ya. Yang pertamanya tuh yang pertama tuh tubuh ikan jantannya tuh akan menjadi sangat terang. Terus yang kedua itu sisiknya tuh melebar. Yang setelah yang ketiga tuh Oh, berarti dia kayak kalau begini langsung begini. ya Iya. cuma kan ada Siripnya ciri-cirinya gitu. tuh kayak buar gitu, Oh. gitu menarik biar jadi betinanya wah ini menarik banget. Iya. Nah, kita bisa dipasangin gitu. Terus yang ketiga itu Tahu sih Kak Azza. yang ketiga itu mereka membuat gelembung di permukaan air yang disebut bubble nest atau sarang busa untuk mereka tempat telurnya. Nah, sarangnya ini nantinya akan dipakai untuk menyimpan telur. Terus perilakunya ini dipicu oleh hormon Testosteron itu adalah sesungguhnya. Perilaku. Perilaku ini dipicu oleh hormon Sorry. Coba lihat kamera tuh miring saya lihatnya. Enggak, pas kok udah 15 menit. Jangan, kita kena balik kita. 1, 2, 3. Perilaku ini dipicu oleh testosteron dan hormon reproduksi lainnya. Menariknya, ikan cupang ini yang bagian betina bertelur tuh justru si jantan yang menjaga telurnya, bukan betina. Oh, berarti si jantan ini Sangat gentle kan? Gentle, Menjaga, iya gitu. Tapi kalau di manusia sih Ada. ya gentle ya. Kalau misalnya diam di rumah aja, kalau jantan. aku yakin ya sih. Ya. Iya itu tuh teruntuk laki-laki itu. Awas aja. Nah, dengar. Nah, Untuk jadi laki-laki. teman-teman contohin ini enggak sih? Ikan Ikan cupang. cupang. Nah, kalau Ikan yang cupang aja yang jantan bisa jaga, masa ya? Yang kalau yang manusia aja nggak bisa. Nah, Iya. Kak, boleh dilanjutin? Terus yang kedua itu ikan nila. Nah, ikan nila itu hormon reproduksinya membantu pematangan gonad dan sinkronisasi pemijahan. Terus contohnya ikan jantan ini biasanya pertama itu membuat lubang kecil di dasar perairan sebagai tempat bertelur. Yang kedua, lalu menarik betina untuk mendekat. Jadi kayak setelah dibuahi betinanya tuh banyak spesies nila melakukan mothboarding, yaitu menyimpan telur di dalam mulut untuk melindunginya. Nah, perilaku induknya ini sangat dipengaruhi oleh perubahan hormon selama masa reproduksi. Terus yang ketiga itu salmon. Nah, kalau salmon ini kisah reproduksinya itu benar-benar luar biasa. Jadi salmon dewasa tuh bermigrasi dari laut ke sungai untuk melakukan pemijahan, untuk bertelur misalnya gitu. Terus, selama perjalanan itu hormon mereka tuh kayak berubah drastis. Yang pertama itu warna mereka tuh lebih mencolok. Terus rahang ikan jantan tuh jadi lebih berubah. Terus yang ketiga itu agresivitasnya meningkat. Terus energi mereka tuh habis untuk selama perjalanan dan serta bereproduksi. Bahkan banyak ikan salmon mati saat pemijahan. Tapi Kak Nabil dari contoh-contohnya tadi itu dari ikan salmon, ikan nila, sama ikan cupang. Nah, ikan cupang ini sama ikan salmon ini sama-sama ini ya ada perubahan warna yang betul. lebih meningkat. Ya.
Jadi tidak jauh beda antara ikan salmon dengan ikan cupang. Seperti itu teman-teman Bahari Muda. Nah, teman-teman Bahari Muda. Jadi, ikan bukan hanya siap kawin karena umur, tapi juga karena kondisi alam yang mendukung. Wow, menarik sekali penjelasannya Kak Azza. Tapi Kak Siva agak gugup ya. Kelihatannya dulu mungkin karena faktor pertama kali dan juga capek di jalan kan jauh-jauh. Soalnya Kak Siva kayak agak serak-serak berserakan gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Azza, saya pikir gonat itu bukannya yang dimakan ya, yang bulat-bulat itu. Bukan, itu telur ikan. Bukan dong. Yang mana? Donat. Ingat dosen saya itu. Perbedaan apel lampung sama donat. Oke, langsung Oke. saja kita masuk ke segmen kedua. Oke. Akan langsung saja saya kasih ke Kak Azza untuk pimpin di segmen kedua. Oke teman-teman, jadi di segmen kedua ini yaitu hormon dan pematangan gonad. Nah, apa sih itu? Baik dari mahasiswa Universitas Mataram, boleh dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan hormon dan pematangan gonad. Sebelum ikan bisa memijah gonad, mereka harus matang terlebih dahulu. Pada fase ini, hormon gonadotropin bekerja sama dengan hormon reproduksi lain seperti estragon dan testosteron. Pada ikan betina, hormon membantu pembentukan dan pembesaran telur di ovarium. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut aja ke Ya, segmen Kak Azza. ketiga. Oke, jadi segmen ketiga ini ada perubahan warna dan tingkah laku ikan pada saat kawin. Saya saat kawin. Kawin, Kak Azza. iya kawin. Oke, langsung saja mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Mataram. Baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan warna dan perilaku saat kawin. Nah, itu bagian yang paling menarik. Saat memasuki masa reproduksi, banyak ikan mengalami perubahan warna tubuh dan perilaku. Tujuannya sederhana, menarik pasangan, menunjukkan dominasi, atau memberikan tanda bahwa mereka siap kawin. Contohnya pada ikan jantan, warna tubuh menjadi lebih cerah, sirip tampak lebih mengembang, gerakannya rendang menjadi lebih aktif. Semua perubahan itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi, membuat sarang, menjaga telur, menari untuk menarik pasangan, bahkan bertarung dengan jantan lainnya. Bisa dibilang dunia percintaan ikan ternyata cukup dramatis juga. Oh, seperti itu karena Nabil kirain manusia doang yang dramatis. Ya, ternyata ikan juga dramatis ya. Ya, Cara tentu juga saja. memikatnya juga menarik sekali. Ternyata juga agak gatal ya ikan cupang kayak, ikan cupang sih? Ikan jantan, kajar. Oh iya. Ikan jantan, Ikan kajar. jantan, bukan ikan cupang. Oke, maaf. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Nah, teman-teman Bahari Muda, langsung saja kita masuk ke segmen 4. Kita tanya-tanya. Aduh, Kak Nabil segmen 4 itu yang terakhir nggak sih? Ya, bisa dibilang yang terakhir. Oh, Nah, oke. kita akan tanya-tanya ke teman-teman mahasiswa budidaya perairan tentang contoh ikan cupang, pada ikan nila dan ikan salmon. Bagaimana sih cara mereka dalam memikat lawan jenisnya seperti ikan jantan ke ikan betina atau ikan betina ke ikan jantan seperti itu. Dan mereka kalau siap kawin tuh bagaimana dari ketiga ikan tersebut? Bisa dijelaskan teman-teman? Oke, saya akan jelaskan. Jadi yang pertama itu ikan cupang kan. Jadi kalau ikan cupang tuh kalau lagi bercinta itu agresif, apalagi terutama jantannya. Wow, Ya. betul. Yang pertamanya tuh yang pertama tuh tubuh ikan jantannya tuh akan menjadi sangat terang. Terus yang kedua itu sisiknya tuh melebar. Dan setelah yang ketiga tuh Berarti dia kayak kalau begini langsung begini. ya Iya. cuma kan ada Siripnya siripnya gitu. tuh kayak bubar gitu, Wow. gitu menarik biar jadi betinanya wah ini menarik banget. Iya. Nah, tetap bisa dipasangin yang
Terus yang ketiga itu, tahu sih Kak Aza. yang ketiga itu mereka membuat gelembung di permukaan air yang disebut bubble nest atau sarang busa untuk mereka tempat telurnya. Nah, sarangnya ini nantinya akan dipakai untuk menyimpan telur. Terus perilaku ini dipicu oleh testosteron dan hormon reproduksi lainnya. Menariknya, ikan cupang ini yang bagian betina bertelur tuh justru si jantan yang menjaga telurnya, bukan betina. Oh, berarti si jantan ini Sangat gentle kan? Menjaganya. Iya, Tapi kalau di manusia sih Aduh. ya gentle ya. Kalau Jangan. misalnya diam di rumah aja, kalau jantan. aku yakin guys. Ya. Iya, itu tuh teruntuk laki-laki tuh. Awas aja. Nah, dengar. Nah, Untuk jadi laki-laki. teman-teman contohin ini enggak sih? Ikan Ikan cupang. cupang. Nah, kalau Ikan yang cupang aja yang jantan bisa jaga, masa ya? Jangan kalau yang manusia aja nggak bisa. Iya. Iya. Kak, boleh dilanjutin? Terus yang kedua itu ikan nila. Nah, ikan nila itu hormon reproduksinya membantu pematangan gonad dan sinkronisasi pemijahan. Terus contohnya ini, ikan jantan ini biasanya pertama itu membuat lubang kecil di dasar perairan sebagai tempat bertelur. Yang kedua, lalu menarik betina untuk mendekat. Jadi kayak setelah dibuahi betinanya tuh banyak spesies nila melakukan mothboarding, yaitu menyimpan telur di dalam mulut untuk melindunginya. Nah, perilaku induknya ini sangat dipengaruhi oleh perubahan hormon selama masa reproduksi. Tuh. Terus yang ketiga itu salmon. Nah, kalau salmon ini kisah reproduksinya itu benar-benar luar biasa. Jadi salmon dewasa tuh bermigrasi dari laut ke sungai untuk melakukan pemijahan, untuk bertelur misalnya gitu. Terus, selama perjalanan itu hormon mereka tuh kayak berubah drastis. Yang pertama itu warna mereka tuh lebih mencolok. Terus rahang ikan jantan tuh jadi lebih berubah. Terus yang ketiga itu agresivitasnya meningkat. Terus energi mereka tuh habis untuk selama perjalanan dan serta bereproduksi. Bahkan banyak ikan salmon mati saat pemijahan. Tapi ikan Nabil dari contoh-contohnya tadi itu dari ikan salmon, ikan nila, sama ikan cupang. Nah, ikan cupang ini sama ikan salmon ini sama-sama ini ya, ada perubahan warna yang lebih meningkat. Ya, jadi tidak jauh beda antara ikan salmon dengan ikan cupang. Seperti itu teman-teman Bahari Muda. Teman-teman Bahari Muda, saya sedikit tertarik nih dengan pembahasan Kak Zawa yang mengenai ikan nila. Nah, kenapa tuh ikan nila masukkan telur-telurnya ke dalam mulut? Apakah tidak dimakan tuh Kak Zawa? Tidak dong, gitu kayak tidak dong. Itu kan untuk menjaga telurnya agar tidak dimakan oleh ikan-ikan lain. Ya enggak dong Kak. Dia kan kalau taruh di mulut ini kan pasti dijaga banget kan ya sama jantannya. Kalau taruh di luar pasti adalah predator lain untuk makan ikan tuh, kayak di film Nemo itu yang dimakan itu kan yang banyak betul setinggal satu. Nah, itu Berarti dia tertahan di mulutnya itu. Ya, berarti dia melindungi. Jantannya sangat gentle ya. Ikan aja gentle menjaga anak-anaknya. Masa teman-teman Bahari Muda nggak bisa ikutin ikan sih? Masa kalah sama ikan? Jadi gini, dari pembahasan kita bisa melihat kehidupan ikan itu sangat kompleks ya teman-teman. Jadi hormon bukan hanya mengatur reproduksi, tapi juga perilaku, warna tubuh, cara mencari pasangan, sampai pola imigrasi. Mulai dari cupang yang membuat sarang busa, nila yang menjaga telur, hingga salmon yang berenang di ribuan kilometer, semuanya dipandu oleh hormon cinta mereka. Menarik sekali teman-teman. Nah teman-teman, sudah tidak terasa nih teman-teman, sudah Berbicara 4 segmen loh Kak Nabil. segmen loh. Aduh, terima kasih ya buat mahasiswa dari Universitas Mataram, jauh-jauh dari Lombok datang ke sini. Betul sekali. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari teman-teman Universitas Mataram.
tentang hormon pada ikan, baik itu pematangan gonad, perubahan warna pada saat kawin, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, jadi kita udah berbicara tadi tentang hormon pada ikan, baik itu kayak perubahan warna tadi ya kan, nanti pematangan gonad. Nah, jadi kita berakhir di jam segini. Jam berapa nih Jam Kak? berapa nih? Aduh, udah kurang lebih 1 jaman lah kita berbincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa. Iya. Sangat seru sebenarnya, kita pengen lama-lama tapi Masih ada jadwal ya. lagi. Waktu kita terbatas. Mereka juga harus balik ke universitasnya lagi. Jadi mereka tuh dari sini langsung praktikum ya tadi. Ya, masih ada juga ini. Ada laprak yang belum selesai nih Kak. Jadi kita akhiri saja. Baik semuanya, aku Arza. Dan aku Nabil. Sampai jumpa di podcast Podcast selanjutnya. Dadah.